Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Salamlah kiri kanan, katakan Merry Christmas. Damai sejahtera bagimu. Saudara yang saya kasihi, hari ini saya membawa tema jalan Tuhan di luar pikiran kita. Jalan Tuhan di luar pikiranmu. Cara Tuhan di luar pikiranmu dan di luar pikiran saya. Oleh karena itu kita senantiasa jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran manusia. Tuhan lebih daripada pikiranmu. Oleh karena itu saya rindu sekali lewat Natal ini kita diberkati dengan Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Mari sama kita baca, 1, 2, iya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36 semua baca sama-sama, ikut yang di belakang balkon. 1, 2 ya. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah mujizat. Kelahiran Tuhan Yesus itu adalah di luar pikiran manusia. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah mujizat. Karena Tuhan Yesus lahir tidak seperti lazimnya di mana hubungan suami istri baru membuahi dan lahir seorang manusia. Tetapi Tuhan Yesus lahir oleh kuasa Roh Kudus. Makanya Maria yang masih perawan bertunangan dengan Yusuf keturunan Daud. Dia bertanya pada ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Pertanyaan ini tentu wajar sebagai seorang yang gak disentuh oleh Yusuf. Dia belum pernah disentuh oleh Yusuf dan malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung dan akan melahirkan juru selamat dunia namanya Kristus. Itu berita baik sekaligus itu juga berita yang tidak baik bagi Maria. Artinya itu berita yang membuat dia sulit. Bagaimana bisa? Pastinya itu berita baik. Tetapi bagi Maria dia bertanya bagaimana bisa? Ini juga yang terjadi di Lukas 1 ayat 18. Jadi dalam Lukas 1 ini ada 2 mujizat yang terjadi. Ada 2 mujizat yang terjadi. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi peristiwa di Lukas 1 yang pertama adalah ada imam bernama Zakaria yang sudah tua dan dia orangnya yang sangat saleh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, istrinya juga sudah tua dan belum punya keturunan. Pertama sekali juga malaikat Gabriel datang menjumpai Zakaria. Bahwa istrimu Elisabeth akan mengandung. Tapi Zakaria tidak percaya. Akibatnya apa? Dia bisu sampai Yohanes lahir. Dia bisu akibat ketidakpercayaan. Dengar,
Ketidakpercayaan itu pun dosa di hadapan Tuhan. Ketidakpercayaan itu juga adalah dosa pertama. Kalau saudara mungkin tahu dosa pertama, Adam dan Hawa makan buah. Betul? Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tetapi sebenarnya itu adalah manifestasinya, tindakannya memakan buah. Tapi dasar mereka adalah tidak percaya perkataan Tuhan. Apa kata Tuhan kepada Adam dan Hawa? Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Jangan makan. Hanya satu pohon nggak boleh dimakan. Pohon yang lain boleh. Tapi ular berkata, makan. Siapa yang mereka dengar? Tuhan atau ular? Ular. Artinya apa? Mereka lebih percaya kepada ular, iblis, daripada Tuhan. Saya mengajak sama saudara, apapun masalah saudara, percayalah Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak bisa. Allah bekerja di luar pikiranmu. Allah bekerja di luar kemampuanmu. Tidak Allah namanya kalau dia bekerja dengan pikiran kita saja. Makanya ada orang yang protes, bagaimana manusia menjadi Tuhan? Betul, manusia tidak jadi Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Itu namanya inkarnasi. Bukan manusia jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia, bisa. Karena dia Tuhan. Tuhan gak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Tuhan bisa melakukan dengan cara dia. Maka Lukas 1 ayat 37. Sama-sama kita baca. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1, 2 ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Saya berharap saudara mengucapkan ini harus dengan iman. Saudara mengucapkan itu harus dengan ada iman di hati saudara. Sayang sekali nanti kalau saudara pulang tetap ragu, bimbang, khawatir, takut. Dan saudara yang minta sama Tuhan, aku sembuh dalam nama Yesus. Tapi kita yang khawatir, takut, gak mungkin sembuh. Engkau yang meminta kepada Tuhan, Tuhan aku percaya tahun 2025 ada jodohku. Kau juga yang bilang, mana ada yang mau sama aku. Kau yang meminta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Iya betul loh, kadang-kadang kan kau yang meminta, tapi kau yang mengakhiri. Kau minta Tuhan nanti usahaku pasti berhasil 2025. Terus pikiranmu bilang, sekarang aja udah rugi. Kau minta berhasil 2025. Terus kau bilang, utang ini aja belum dibayar. Antara yang kau ucapkan dengan kau imani berbeda kadang-kadang. Antara apa yang kau harapkan dengan apa yang menjadi kau sebut-sebutkan itu beda. Harusnya begini loh orang beriman. Orang beriman itu lebih suka memperkatakan imannya. Sering kau memperkatakan imanmu. Kalau kau sakit, perkatakan aku sehat, aku sembuh, aku semangat, aku diberkati Tuhan. Itu perkataan orang beriman. Nah, jawab Yesus katamu, ini jawab Yesus loh. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Coba dengan iman ya, yang punya suara ya. Yang punya suara dengan iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. 1, 2, 3. Ada murid bilangnya, Tuhan ampunilah dosa manusia ini Tuhan. Dari wajahmu aja pun wajah gak percaya aku lihat. Kalau percaya itu nampak loh ekspresinya. Kan tanya dulu ya. Kalau kalian sayang sama seseorang, apakah ada ekspresinya? Ada enggak? Ada ya. Kecuali yang kau sayang itu patung. Kalau yang kau sayang itu patung, enggak ada ekspresi. Love is expression. Love is sacrifice and love is expression. Ekspresi. Sayang, kasih itu ekspresi. Iman itu pun ekspresi. Kalau engkau sayang sama seorang, engkau akan melihatkan ekspresi sayang.
Pasti itu. Kalau aku sayang sama istri sama anak-anakku, ekspresi kok kelihatan. I love you. Gimana lah kalau saya bilang I love you sama istri tanpa ekspresi. I love you. I love you, I love you, I love you. Masa istriku bilang, nah gila doh katanya. Aku rasa kau udah gila. Orang gila pun membilang I love you, masih ekspresi enggak? Dia udah gila loh, tapi bilang ekspresi. I love you, sarangyo. Si orang loh. Bagaimana bisa cowokmu sayang samamu, tapi dia asal makan samamu, dia diam aja. Terus dia bilangkan cinta samamu pun, aku cinta padamu. Terus kau jawablah, kumatikanlah kau. Iman itu ekspresi. Hidup itu ekspresi. Saya berharap saudara berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dua kepal ya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Balkon dan yang di belakang masih bengong. Betapa susahnya mungkin hidupmu saudaraku. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Sebutkan yang balkon dan yang di belakang. 1, 2 ya. Tidak ada yang mustahil. Semua sama-sama katakan. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Oh, berikan tepuk tangan. Aku berdoa terjadi padamu 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Orang yang beriman itu ciri-cirinya semangat dan sukacita. Dengar, kalau engkau beriman, besok pagi engkau bangun semangat. Tapi kalau engkau bangun pagi aja, engkau sudah marsak. Ibu tahu udah marsak? Udah mengeluh, bangun pagi aja kau, kok masih bangun lah ya. Maksudmu apa, mau mati terus? Udah capek aku hidup ini, aduh. Capek kali hidup ini. Ini orang gak beriman ini. Orang beriman itu dengar khotbah semangat, sukacita. Meskipun uangmu kurang tetap semangat. Meskipun cintamu ditolak 10 kali tetap semangat. Meskipun persoalan rumah tangga belum siap, tetap percaya. Orang yang beriman itu tetap percaya. Amin. Ya, terima kasih. 1 Korintus 2 ayat 9 sama-sama kita baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berapa banyak mengasihi Allah? Amin. Katakan, apa yang tidak pernah kulihat, apa yang tidak pernah kudengar, apa yang tidak pernah timbul di hatiku, tahun 2025 akan kulihat. Karena aku mengasihi Tuhan, karena aku percaya kepada Tuhan, terjadilah yang baik kepadaku. Amin. Terjadilah imanku. Amin. Tahukah saudara apa arti amin? Jadilah padaku, itu amin. Jadi setiap saudara bilang amin, jadilah padaku. Engkau yang belum punya pasangan, kalau memang usiamu sudah waktunya dan engkau rindu, berdoalah dengan iman. Kalau engkau berdoa dengan iman, kau membayangkan pasanganmu itu sedang OTW. Engkau membayangkan dia sedang mendekati engkau. Dan bahkan engkau sudah berani kalau memang usiamu sudah 25, 26, 27. Sepertinya engkau sudah tamat dan kemudian engkau sudah bekerja dan engkau mau menikah. Kau tidak takut untuk melihat-lihat perencanaan pernikahan, IO, wedding party. Terus ditanya oleh yang punya IO itu, mana pasanganmu? OTW. Baru kau bilang sama dia, lihat dengan iman.
Percayalah, apa yang kau percaya itu akan jadi padamu. 2 Korintus 4 ayat 13. Supaya engkau miliki keyakinan. Maria hanya berkata kepada Tuhan, jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Itu Maria. Karena Maria nggak mengerti semua cerita itu. Bahkan dalam Lukas 2 ayat yang ke-19, dia menyimpan di hatinya dan merenungkan di pikirannya. Sulit dibahasnya dengan pikirannya. Akhirnya dia berkata, aku hanya hambamu. Ini Maria kan menyimpan segala perkara itu. Malaikat bilang, engkau akan mengandung. Amin. Itu dia bilang, amin. Itu aja dia. Nggak paham kayak mana. Mungkin kalau dia pakai otaknya, kayak mana? Kalau dia bilang kepada Yusuf, Job, aku hamil loh. Yusuf gak pernah sentuh. Pasti jatuh si Yusuf. Kayak mana bisa kau hamil? Itu Yusuf juga mengalami goncangan. Tapi dikuatkan oleh Tuhan. Aku yang memilih engkau dan aku yang menyertai engkau. Jangan takut. Maka salah satu apa kata malaikat Gabriel. Jangan takut. Saudara, tidak mudah. Tapi saya berdoa, selalu engkau memperkatakan imanmu. 2 Korintus 4 ayat 13 tadi. Supaya setiap saudara seperti ini. Namun karena kami memiliki roh iman. Perhatikan ada kata roh iman. Mungkin saudara baru dengar ada kata roh ya. Iman itu punya spirit, roh iman. Yang sama, spirit yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku apa? Berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Apa artinya? Orang yang beriman memperkatakan iman. Orang yang percaya memperkatakan kepercayaannya. Kalau engkau percaya sehat, katakan aku sehat. Kalau engkau percaya sukses, perkatakan aku sukses. Kalau engkau percaya punya turunan, katakan aku punya keturunan. Kalau engkau percaya engkau sanggup bangun rumah 2025, engkau berkata kami punya rumah 2025. Engkau percaya bahwa usahamu akan naik, katakan aku percaya usahaku akan naik. Dan ingat, iman itu juga pasti di dalamnya ada perbuatan. Tidak iman namanya tanpa perbuatan. Tidak iman, iman itu di dalamnya ada perbuatan, ada tindakan. Apa yang kuimani itu akan menjadi perbuatanku. Saya ajak sama saudara, jangan suka memikirkan hal-hal negatif dalam dirimu. Poin pertama adalah Tuhan punya cara. Katakan sama-sama, Tuhan punya cara. Bilang sebelahnya, Tuhan masih punya cara untukmu. Mana tahu yang sebelah itu sudah lemah saja hidup ini. Tuhan punya cara. Waduh, saya jujur, pernahkah engkau melewati jalan kelam? Melewati masalah sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar. Seperti melewati tembok. Lihat kiri nggak ada pertolongan. Lihat kanan nggak ada pertolongan. Depan tembok. Sepertinya nggak ada lagi lah jalan keluar. Tapi saya mau katakan, kalau kau orang beriman, jangan selalu lihat ke tanah. Selalu lihat ke atas. Orang yang menyerah itu lihat gampang. Kalau kau lihat orang menyerah, ketika ditolak lamarannya, mau lamaran jodoh, lamaran kerja, orang yang menyerah itu coba lihat gayanya. Ketika ditolak dia, maka dia interview, ditolak dia lemas. Dia biasanya pulang. Nah, ini orang yang sudah kalah, orang tertunduk. Kemudian dia menyatakan cintanya lagi sama si ini, ditolak. Lihat Tuhan Yesus, kelahiran dia itu berapa kali ditolak. Banyak pintu loh. Dia dari Nazaret ke Bethlehem, itu menderita. Jangan saudara pikir Natal itu hanya sukacita. Natal itu penderitaan. Kita hanya sering mengatakan kesukaan besar. Itu betul. Tapi juga penderitaan besar.
Mempertaruhkan nyawa loh Maria. Kalau dia sempat aja tidak bertanggung jawab Yusuf, dia hamil sendiri tanpa ada suami, dia bisa dirajam. Zaman dulu itu orang hamil tanpa menikah dilempar batu. Zaman sekarang bebas. Zaman itu berat. Dan kemudian dia menjalani dari Nazaret itu, dia pergi ke tempat mau ke Bethlehem itu. Berhari-hari bermalam, ada ketok pintu penuh, ketok pintu penuh. Dan lihat Maria itu sudah mengandung 9 bulan. Sudah waktunya dia harus melahirkan. Makanya jangan heran, itu menderitanya begitu berat. Saya seorang dokter, melihat wanita yang udah hamil tua. Itu asal jalan, itu udah begitu menyedihkan, berat sekali. Kadang saya melihat pasien-pasien saya itu. Kalau mereka udah hamil tua, kadang-kadang jalannya udah miring. Nggak usah dulu pasien saya. Istri saya pun pernah kulihat. Ku bawa ke mall, udah gini-gini dia. Kenapa kok ma? Ya, keperbuatanmu Lana. Dia, jalannya udah miring loh. Kasihan aku lihat istri gitu. Betul, kasihan aku kalau, makanya ya kalau ada suami yang jahat sama istrinya, ini cocok disalibkan suaminya ini betul. Berat loh, perjuangan istri ini berat. Maka benar dengar ya anak gadis, cari suami yang sayang samamu. Jangan kau kejar-kejar cinta orang. Biarlah cinta orang yang mengejarmu. Karena waktu kau sakit, kau butuh laki-laki yang setia di sampingmu. Dan kalau kau hamil nanti, kau butuh laki-laki yang sayang samamu. Karena kalau kau hamil itu menderita. Lihat mama, kalau kau punya adik, lihat temanmu yang hamil menderita. Perjuangannya berat. Mana lagi kadang-kadang perasaannya yang di luar nalar kita. Jam 1 pagi bangunlah istriku. Pak, belikan dulu kutiau ateng. Jam 1 pagi loh. Ku bilang, kemana lah ku beli Maya? Jam 1 pagi loh ini mah. Terus dia bilang, mau kau lahir anak mau ngences? Cobalah ya. Apa hubungan kutiau ateng dengan ngences? Tapi aku udahlah, daripada istri kini ngences anaknya nanti, anakku juga sih. Daripada ngences ya sudahlah, pergi juga aku. Udah pergi beli kutiau ateng, kadang sate padang, sate memet padang. Merek lain gak boleh, mamat gak boleh, memet. Kemana lah aku cari, kok aneh-aneh lah aku bilang perasaanmu. Ya itu permintaan dari dalam, kayak mana aku tahu dari dalam atau dari luar. Kan gak ada peganganku, ya dari dalam, dia bilang dari dalam. Beli sate, beli kutiau. Makan, yang dimakan pun 3 kali sendok. Terus ini lebihnya kemana? Sama kau, sama aku. Makanya gak heran setelah partus istrinya yang melahirkan, suaminya tetap hamil. Betul gak saudara? Itu akibat ulah istrinya juga itu. Makanya lah bapak-bapak kok udah punya anak, hamil dia kan. Istrinya melahirkan kempes perutnya. Bapaknya gantian. Saya harus katakan, wanita yang hamil itu penuh penderitaan. Christmas is sacrifice. Pengorbanan. Wanita, engkau berkorban untuk melahirkan anakmu. Makanya saya sangat sayang sama mama saya. Sayang saya mama saya. Kapanpun dia sebut nama saya untuk datang, aku harus datang. Aku sayang. Karena aku tahu melahirkan aku itu penuh pengorbanan. Bahkan kadang-kadang pasienku meninggal di operasi. Pasien-pasien kami di Peringadi, di Adam Malik, meninggal di operasi. Untuk melahirkan anak itu banyak yang meninggal, gak sedikit. Bahkan ada pilihan, siapa yang mau ditolong, itu pernah kasus. Anak kan yang hidup atau mama, itu ada pilihan. Tapi mama selalu bilang begini, lebih baik dia hidup. Maka pesanku samamu, carilah calon suamimu yang sayang samamu. Yang mau berkorban, yang setia. Yang tidak mengkhianati cintanya. Yang mengasihimu apa adanya.
yang mau berkorban untukmu. Bahkan saya bilang samamu anak gadis, carilah suami yang mau mati untukmu. Itu enggak saya tambahi ayatnya. Itu Efesus 5 ayat 22, 23, 24, 25. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, rela memberikan nyawanya. Demikianlah suami mengasihi istri, rela memberikan nyawanya. Kalau engkau mengasihi istrimu, teladan kita adalah Tuhan Yesus. Rela mati untuk jemaat, demikianlah suami. Rela memberikan nyawanya untuk istrinya. Saudara yang saya kasihi, saya hanya mau katakan kepada saudara, Tuhan punya cara. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara lewat Natal ini, sebagaimana kelahiran Tuhan Yesus adalah mujizat di luar pikiran manusia, lewat oleh kuasa Roh Kudus. Kelahiran Yohanes daripada Elizabeth itu jaraknya 6 bulan. Yohanes dulu yang lahir, baru Yesus. Elizabeth dengan Maria itu bersaudara, sepupuan. Maka ketika Maria ketemu dengan Elizabeth salaman, maka dikatakan Yohanes dalam kandungan Elizabeth melompat penuh Roh Kudus. Saudara yang saya kasihi, melihat Natal, melihat mujizat. Saudara, apapun persoalanmu, yang penting bagianmu percaya ke Tuhan. Yang kedua, lakukan bagianmu hidup benar. Bukan berarti karena kita percaya mujizat, hidup kita tidak benar. Lakukan hidupmu benar. Lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Bagian Tuhan melakukan mujizat. Bagianmu percaya dan hidup benar. Ini yang sedih saya melihat orang-orang yang bergereja. Hidupnya nggak benar, itu masalahnya. Udah lama pelayanan, hidup nggak benar. Sekali okelah jatuh dalam dosa. Tapi setiap kali itu nggak betul. Betul, tidak ada manusia yang kuat. Satu waktu bisa terjadi jatuh atau silap atau salah. Tapi tidak boleh dosa jadi gaya hidup. Gak boleh. Gak boleh perzinahan jadi gaya hidup. Gak boleh berbohong menjadi gaya hidup. Kalau engkau berjualan jujur, benar. Gak boleh bohong. Itu yang membuat banyak berkat tidak jadi pada kita. Cara hidup kita gak benar. Engkau mahasiswa malas belajar. Tidak disiplin. Engkau jualan tidak jujur. Bagaimana Tuhan memberkati. Tidak rajin. Bahkan yang saya sedihkan, orang yang tidak mengenal Tuhan lebih rajin, lebih disiplin daripada diri kita. Itu sangat menyedihkan. Harusnya anak Tuhan jauh lebih rajin, jauh lebih disiplin, jauh lebih jujur, jauh lebih unggul. Karena ada Tuhan Yesus di hati kita. Dari cara hidupmu bangun pagi sampai malam tidur, pastikan yang benar. Tapi kalau engkau lama ikut Tuhan, tetap tidur jam 3, jam 4, scroll Instagram, scroll Facebook, sleep call, call sleep. Ambil tidur kau gunakan handphonemu. Mau bahasa roh kau di sini, mau tepuk tangan kuat-kuat, mau lompat-lompat, sebelum cara hidupmu berubah, berkat jauh dari hidupmu. Berkat jauh. Perubahan hidupmu harus berubah cara pikirmu dulu. Maka Natal yang terbaik itu persembahkan hidupmu kepada Tuhan dan alami pembaharuan pikiran. Kalau belum berubah kebiasaan hidupmu, percayalah hidupmu tidak akan jadi apa-apa. Kehadiran Tuhan Yesus mengubah cara hidupku. Mulai bangun pagi sampai ke malam tidur, cek cara hidupmu. Kalau masih sia-sia, ngopi-ngopi sampai jam 2, jam 3, mau pelayanan apapun kau di sini nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya. Tetap aja cara pikirmu sia-sia, tetap aja buang waktu sia-sia. Orang udah terbang ke bulan, orang sudah melakukan AI dengan internet yang canggih, robotik. Kita masih menggosip aja, masih sakit hati aja kerjanya. Tuhan.
Kalau masih sakit hatinya kerjamu, berkat jauh daripadamu. Saya tidak mau sakit hati. Katakan 1, 2 ya. Saya tidak mau sakit hati. Hadap-hadapan. Saya tidak mau sakit hati. 1, 2 ya. Saya tidak mau sakit hati. Amin. Masih mau sakit hati? Tuhan Yesus, masih mau sakit hati? Kalau engkau masih mau sakit hati, pelayanan seperti ini gak ada guna. Gak ada guna. Sayang aja hidupmu. Apa sakit hati? Sakit hati itu terjadi karena kau izinkan masuk. Sakit hati gak boleh masuk dalam diri saya kalau tidak kuizinkan. Kalian boleh bilang sama saya, jelek Bapak. Terserah. Mungkin kurang vitamin A. Ngapain sakit hati aku? Apalagi saya ini kan pendeta sosmed. Yang banyak viral. Bukan sombong. Gak perlu kau tepuk tangan nih. Maksudku, kalau udah berani di sosmed, berani dihujat, itu maksudku loh. Kalian pikir kalau di sosmed itu semua muji saya? Menghujat aku pun banyak. Betul, lebih banyak yang memuliakan Tuhan, mengatakan positif ke saya. Tapi nggak sedikit kata-kata racun ke saya. Ku baca. Dan kalau netizen toksik, nggak kuat imannya, si aktor itu bunuh diri. Itu yang dialami kan? Artis Medan juga begitu. Artis Korea juga begitu. Maksudku begini teman. Kita kan gak bisa atur mulut orang bilang apa ke kita. Kita kan gak bisa atur pendapat orang ke kita. Yang bisa kita atur kan hati kita. Jangan atur semua mulut orang supaya bilang baik sama aku ya. Berkukasih kau mie goma. Kalau enggak aku goma kau. Enggak bisa. Udahlah. EGP emang gue pikirin. Yang penting gini, cara hidupmu benar, motivasimu benar, engkau tidak menyimpang dari Alkitab. Itu aja, kita nggak bisa paksakan semua orang senang sama kita. Akan selalu ada orang nggak senang ke kita. Sebaik apa kau, setulus apa, sepositif apa, akan selalu ada orang nggak senang. Maka pesanku samamu di Natal ini, lahirnya Kristus, lahirnya kasih. Kasih itu membuat engkau tidak sakit hati. Sakit hati itu pilihanmu. Aku pilih tadi tidak sakit hati. Ku tanya samamu, kau pilih apa? Wajahmu masih sakit hati ku lihat ini. Ulangi dulu baik-baik. Saya pilih tidak sakit hati untuk selamanya. Engkau pilih apa? Bilang sama-sama sebelahnya, saya pilih tidak sakit hati selamanya. Ada yang sebelahnya, masa? Kasihan, capek sakit hati dulu. Capek loh. Nanti kalau kau sakit hati, pulang dari sini, makan apapun nanti, nggak bisa lagi kau pikirkan makanan itu. Sakit hati ini kau pikirkan. Sampai ada orang dikunyai, ditelani, nggak tahu ditapa dikunyai, ditelani ya. Karena apa? Karena udah sakit hati dia. Sakit kali hati sama kau. Paling enak makan itu dikunyah satu-satu. Ingat, sebagaimana Tuhan mengampunimu, demikianlah engkau mengampuni orang lain. Katakan sama-sama, sebagaimana Tuhan mengampuniku, 1, 2 ya. Sebagaimana Tuhan mengampuniku, demikianlah aku mengampuni sesamaku. 1, 2 ya. Demikianlah aku mengampuni sesamaku. Amin. Apa kata Tuhan? Aku tidak mengingat-ingat dosa masa lalumu. Ibrani 10 ayat 17. Ibrani 10 ayat 17. Aku tidak mengingat-ingat dosa masa lalu. Tidak, Tuhan tidak ingat-ingat kesalahan masa lalu. Kalau engkau sudah mengaku dosa, Tuhan lupakan semua. Maukah engkau pada malam ini tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain? Amin. Ya, gampang menghancurkan pernikahan. Kalau suami istri sama-sama suka mengungkit-ungkit kesalahan. Akulah itu pernah dengan istriku.
Berantem kami, cekcok. Ku ingat kesalahannya, diingatnya kesalahanku. Kau ya, kalau udah berantem bukan papa mama lagi, kau. Kalau papa mama masih sopan itu kan, papa kan masih sopan. Payah berantamnya. Kadang-kadang udah betul, itu pengalaman. Tapi long time ago, udah lama, bertahun-tahun kami tidak lagi bertengkar. Karena aku mengerti caranya bagaimana tidak bertengkar. Aku mengerti caranya bagaimana bertengkar, aku mengerti caranya tidak bertengkar. Aku pilih tidak bertengkar. Demikian juga kau kan, Bapak Ibu kan. Saudara tahu bagaimana cara bertengkar, bagaimana cara bertengkar. Saudara pilih yang mana? Tidak bertengkar. Kau dulu begini, kau juga begini, kau juga begini. Hancur. Pernikahan itu hancur. Saya ikuti kata Tuhan Yesus. Jangan ingat-ingat kesalahan istrimu. Jangan ingat-ingat kesalahan suamimu. Jangan ingat-ingat kesalahan pasanganmu. Aku berdoa di Natal ini, lahirlah damai di hatimu. Pulanglah, jadilah pembawa damai. WA-lah keluargamu yang di kampung. Shalom mama bapak. Damai sejahtera di keluarga kita. Kalau engkau punya Eda, Mak David. Shalom Mak David. Maafkan kesalahanku Eda. Edamu juga bilang, demikian juga aku Eda. Udah 5 tahun kita gak cakapan Eda. Kok bisa lah kau WA aku Eda. Udah lama kali kita gak cakapan. Entah kenapalah pendeta Suheri Gultom dibilangnya Mak David, pas pula lah sama kau. Itulah Natal. Natal itu bukan pakaian. Natal itu bukan perayaan. Natal itu perubahan hidup. Enggak harus kau merayakan Natal besok baju hijau atau merah. Hijau atau merah. Lomom. Pokoknya berbaju. Mau baju hitam pun berduka. Enggak ada masalah itu. Enggak ada. Perubahan hidup yang penting. Enggak ada kita nyanyi terus. Malam kudus sunyi senyap dendam terus. Enggak bisa. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya merayakan Natal tanpa kasih. Pulanglah dengan damai. Paling enak manusia hidup dengan damai. Kalau mau damai, suka mengalah. Amin. Orang yang mau damai itu ciri-cirinya suka mengalah. Bilang sebelahnya, kelihatannya kok suka mengalah ya? Bilang sebelahnya, nah kelihatannya sebelahnya suka mengalah. Betul? Terus bilang dia, mana? Aduh, amin. Ingat, anak Tuhan Yesus suka mengalah. Tuhan memberkatimu, Merry Christmas, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.